Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Bagus Raka Dananjaya, NPM 094 dari kelas E3. Om Swastiastu, nama saya Igede Agus Pangestu Putra dengan NPM 094. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Pesatnya pertumbuhan bisnis dan industri di kota Denpasar mengakibatkan makin besar dan makin padatnya kota Denpasar. Banyak orang Singaraja yang bekerja di kota Denpasar dan juga cukup banyak yang membawa wisatawan lokal maupun mancanegara ataupun keluarganya ke Denpasar yang disebabkan berwisata, latihan kerja, serta berkunjung untuk tujuan tertentu, sehingga pertumbuhan lalu lintas kendaraan antara kota Denpasar dan Singaraja sangat tinggi. Otomatis permintaan transportasi meningkat. Sementara itu, transportasi umum yang tersedia adalah bus, tetapi kurang dikelola dengan baik. Akibat meningkatnya pendapatan penduduk dan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga mereka memerlukan transportasi yang lebih nyaman, aman, tidak repot dan capek. Di samping itu, untuk mengurangi biaya dibanding menggunakan mobil pribadi, dan bagi mereka yang tidak tahu jalan menuju alamat yang dituju, maka mereka memerlukan jasa transportasi jenis ini. Selanjutnya, company profile. Nama organisasi PT Harum Indah Sari Bali, jenis organisasi travel, alamat Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 732, Denpasar Selatan. Nomor telepon 0361720880. Selanjutnya, rumusan masalah. Setelah menjelaskan uraian dalam latar belakang, maka dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah usaha dari proyek travel Denpasar Singaraja layak atau tidak dilakukan dalam masing-masing aspek? Yang kedua, berapa lama modal yang ditanamkan akan kembali? Selanjutnya, tujuan program. Setiap usaha yang dilakukan tidak dapat terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui usaha dari proyek travel Denpasar Singaraja layak atau tidak dilakukan dalam masing-masing aspek. Yang kedua, mengetahui lama modal yang ditanamkan akan kembali. Selanjutnya ada kegunaan program. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi bagi mahasiswa. Yang kedua, membuka wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam wirausaha sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas yang ada saat ini. Yang ketiga, memberi kontribusi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang sering menjadi faktor utama dalam kriminalitas. Selanjutnya ada executive summary. Objek penelitian. Sebelum membuka sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan, maka seorang pelaku bisnis wajib untuk melakukan survei pasar. Hal ini dimaksudkan agar produk yang akan kita tawarkan kelak banyak dibutuhkan oleh pasar dan mendapat apresiasi tinggi dari para konsumen. Selanjutnya ada metode dan alat penelitian. Metode penelitian yang digunakan usaha travel kami adalah studi lapangan, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian tersebut, di mana kami melakukan pengamatan atau survei terhadap kegiatan usaha pada usaha travel Denpasar Singaraja. Selanjutnya, studi pustaka. Kami melakukan pencaharian studi pustaka dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan bisnis usaha, baik berupa buku, survei, tulisan-tulisan kajian ilmiah ataupun kajian ilmiah di perpustakaan. Berikut alat yang digunakan dari beberapa aspek berupa: yang pertama, aspek pemasaran. Yang kedua, aspek teknis atau teknologi. Yang ketiga, aspek manajerial dan SDM. Dan keempat, aspek
keuangan. Ringkasan penelitian. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa kami akan membuka sebuah kios travel di daerah Denpasar Selatan yang kami khususkan untuk perjalanan travel ke Singaraja, dan kami mempunyai loket di kota Singaraja untuk perjalanan balik ke kota Denpasar. Kami akan memasarkan travel kami untuk kalangan menengah ke bawah, tetapi tidak untuk menutupi bagi kalangan ke atas. Di sini para konsumen dapat membeli tiket travel untuk perjalanan ke Singaraja dan Denpasar dan sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan aspek. Tinjauan aspek terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran pun terdiri dari beberapa aspek, yaitu bentuk pasar, prediksi penawaran dan permintaan, yang ketiga segmenting, targeting, positioning, yang keempat kondisi persaingan, dan yang kelima sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, dan yang keenam analisa persaingan bisnis, dan yang ketujuh yaitu rencana pemasaran dan marketing mix. Rencana pemasaran dan marketing mix pun terdiri dari beberapa rencana, yaitu produk, harga, dan tempat. Selanjutnya yaitu ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi terdiri dari 1. Perencanaan operasional dan kapasitas operasional. Yang kedua, teknik dan teknologi operasional yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu kualitas pelayanan. Yang keempat, quality control. Dan yang kelima yaitu hasil analisa studi aspek teknis dan teknologi. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajerial dan SDM. Aspek manajerial dan SDM terdiri dari 1. Model manajemen. 2. Bentuk implementasi POAC. Bentuk implementasi POAC terdiri dari 1. Planning. 2. Actuating. Yang ketiga controlling. Dan selanjutnya yaitu perencanaan SDM, job analysis, dan job description. Perencanaan SDM, job analysis, dan job description terdiri dari perencanaan SDM, job analysis, dan job description. Job description itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian direktur, bagian keuangan, bagian marketing, bagian manajer operasional, administrasi, dan supir. Yang terakhir ada tahap perekrutan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini nanti akan saya sertakan beberapa foto dari tabel dan perencanaan hitung-hitungan yang ada pada data saya. Got hair as black as night. Got a skirt that's so tight. I'm telling you, I got a miss. She's my wish. Lovable, she's good and bad. Mess around and you've been had. Got a key and a nasty switch. She's my witch. Likes to rock to a crazy song. Every night she's waiting on. Dari beberapa aspek yang telah kami jelaskan di atas, dapat kami tarik kesimpulan, yaitu dari sisi aspek pemasaran, usaha PT Hariminda Sari Bali layak diterima karena persaingan masih minim di kota Denpasar. Data kami yang strategis karena dekat dengan jalan raya memungkinkan penglihatan tempat kami mudah ditemukan papan nama PT Hariminda Sari Bali dekat kios kami, serta dalam pelayanan dan fasilitas dapat memuaskan para pelanggan. Dari sisi aspek teknis dan teknologi, usaha PT Hariminda Sari Bali layak diterima karena dalam hal itu tata letak atau lokasi dengan akses yang mudah dan tentunya dengan tempat parkir yang luas,
perencanaan operasional atau kapasitas operasional maksimal dalam perjalanan. Teknik dan teknologi yang digunakan, kualitas pelayanan kami berikan maupun quality control yang kami perhatikan. Dari sisi aspek manajerial dan SDM, usaha PT Harimdasari Bali layak diterima karena dari sisi struktur organisasi sudah dapat pegawai dalam setiap bagian untuk bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan, serta kami menerapkan POAC dalam melaksanakan usaha kami. Dan yang terakhir dari sisi aspek keuangan, usaha PT Harimdasari Bali layak diterima karena dalam penilaian dan pemilihan investasi berupa payback periode, net present value, internal rate of return, probability atau index, dan break even point masing-masing menyatakan layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.